Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam, dan senja, dan subuh. Saya Muhammad Film Mufid Muharam dari kelas 3A Teknik Komputer dengan NIM 2411155 ingin memaparkan terkait hasil dari tugas pertemuan 11 di jaringan komputer dasar di semester 3 ini. Kalau tidak salah, soalnya itu akan di di classroomnya itu tidak memberikan soal secara spesifik gitu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibuat. Jadi saya analisis dan simpulkan saja gitu bahwa di pertemuan 11 ini kita harus tahu bagaimana caranya mengkonfigurasi DNS server dan web server di Cisco dan bagaimana caranya konfigurasi DHCP pada server dan router di Cisco. Oke, yang pertama kita buat topologinya dulu yang pasti sesuai serupa mungkin dengan yang di YouTube. Ini hasilnya yang saya buat. Oh ya, ini untuk topologinya, untuk yang wireless, yang laptop itu tidak bisa terhubung secara otomatis ke access point yang wireless karena si portnya itu masih pakai modul yang untuk wiring. Jadi kita harus perlu ganti. Caranya itu masuk ke laptop, lalu yang fisikal, lalu kita matikan dulu laptopnya, cabut modulnya, dan berikan modul namanya itu WCN 3000 kalau nggak salah. Bentar, kalau nggak salah nama modulnya itu, oh WPC 300M. Baru nanti akan terhubung secara otomatis ke SSID access point ini. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi IP yang sebelah kiri dulu ya, konfigurasi IP client network yang sebelah kiri dulu. Kita sebut aja LAN kiri lah biar gampang. LAN kiri dulu Nah, yang LAN kiri ini kita akan menggunakan metode DHCP server gitu, DHCP pada server. Oleh karena itu kita paling pertama beri IP dulu pada servernya gitu secara statik ini. Ini berikut IP yang diminta sesuai yang di YouTube dengan subnet mask prefix 24, lalu gateway-nya 1.1 dan DNS servernya sama dengan IP servernya. Nah, setelah dikasih IP, kita pindah ke DHCP ya. Kita masuk ke servernya, lalu pilih service dan pilih panel DHCP. Nanti akan muncul interface seperti ini. Yang pertama itu full name kita gak usah rubah lah, gak apa-apa itu hanya nama saja. Lalu default gateway ini gateway yang akan jadi gateway di PC-nya nanti, di klien PC-nya nanti gitu. Yang dimana gateway ini adalah IP dari router ke LAN sebelah kiri. Lalu DNS servernya itu IP server dia sendiri. Lalu start IP address-nya itu dari dua karena yang dari satu itu sudah dipakai untuk router nanti. Lalu kita jangan lupa untuk save dan onin gitu. Ini saya lupa untuk di on-kan langsung. Nah, setelah itu tambahkan DNS server gitu untuk nanti ngetes di web server. Kita tambahkan contohnya telkom.com dengan addressnya IP si server, lalu save dan jangan lupa on-kan. Setelah itu kita kasih IP di port router yang mengarah ke LAN sebelah kiri atau network sebelah kiri gitu. Yang nantinya ini tuh akan jadi gateway di networknya. Nah, awalnya saya typo Kang ini malah masuk ke interface sebelah yang jam router, makanya di sini saya hapus dulu tadi IP yang sudah ditambahkan, lalu exit, lalu masuk lagi ke interface yang nyambung ke LAN sebelah kiri. Ini adalah IP. Oh ya, ini juga saya salah lagi, Kang. Bukan salah sih, maksudnya typo. Harusnya 1.1. Karena ini malah jadi nambahin IP server lagi gitu ya. Jadi saya lupa screenshot di sini, tapi nanti di file laporan akan saya benarkan gitu ketika saya menambahkan IP address di port yang router sebelah sini ya. Jadi ini typo gitu, harusnya 1.1 yang dimana akan jadi gateway bagi networknya. Nah, selanjutnya uji request IP dari klien ke server. Di PC 0, ini awalnya saya DHCP failed karena DHCP-nya tadi lupa di onin gitu. Dan ini Apipa is being used ya, Apipa itu kalau nggak salah otomatik private IP apa gitu lah pokoknya karena DHCP-nya nggak di on jadi dia ngambil dari Apipa. Nah, ini saya logout kembali ke server di onin, nah baru saya refresh maka dapat tuh DHCP request successful. Di PC 0 dapat 2, di PC 1 dapat 4, di laptop dapat 5, dan di smartphone dapat 3. Oh iya, kenapa saya gak ngetes web servernya juga? Ini Cisco saya agak bermasalah, Kang. Awalnya saya memakai Cisco yang versi 9.0.0, cuman dia itu masih ada bug di UI, di panel server, di panel HTML, panel DHCP itu ada bug, Kang. Bugnya itu dia tuh
otomatis ke dark mode kan. Nah, di sebelah sini itu tulisannya masih putih dan backgroundnya juga putih. Jadi si tulisannya itu gak kelihatan. Makanya pertama tadi itu saya uninstall dulu yang 9.0.0 lalu install yang 8.2.2. Nah, yang 8.2.2 itu saat saya ingin login, entah kenapa nggak muncul gitu tab buat loginnya. Saya udah klik yang skill all apa gitu lupa. Itu gak muncul-muncul buat loginnya. Jadi saya memutuskan untuk pakai Guest Mode atau mode tamu. Nah, tak kenapa kalau mode tamu itu saya masuk ke web server langsung crash gitu, langsung keluar. Makanya tadi saya menaruh password, jadi buat dari awal. Makanya saya putuskan untuk web servernya nggak saya uji lah, nanti aja lah, takut gagal lagi gitu. Malah takut ulang dari awal gitu. Makanya web servernya nggak diuji. Tapi ini sudah bisa kok ada HCP konfigurasinya. Nah, lalu kita yang kiri itu sudah selesai, LAN kiri, kita lanjut ke LAN sebelah kanan, beri IP dulu dari router yang sebelah kanan ke LAN-nya gitu. Ini beri IP 192.168.2.1 dengan prefix 224. Lalu kita konfigurasi IP klien dengan DHCP pada router. Nah, ini dia kodenya. Kita masuk dulu tadi ke ke interface Gigabit 011 yang nyambung ke LAN sebelah kanan. Kita beri dulu kode IP DHCP pool namanya, terus kasih networknya berapa, yaitu 2.0, kasih juga subnet masknya yang prefix 24, lalu default router ini untuk gateway-nya nanti, lalu DNS server ini adalah supaya bisa nyambung ke server nanti, itu bisa nge-web browser atau Axis. Nah, kita tes request IP DHCP. Nah, di PC 2 kita dapat 2, divisi 3 dapat 3 gitu, dan ini DHCP request successful. Nah, setelah itu belum bisa nge-web server nih karena belum disambungin antara dua network itu. Makanya kita pertama masuk ke router yang sebelah kanan, yang router 2 itu kita beri IP address yang nyambung ke router kiri yang 10.10.10.2, lalu subnet mask prefix 24. Dan setelah itu kita IP route, saya IP route-nya pakai gateway of last resort biar gampang gitu, biar kalau si router mau nambah LAN lagi gak perlu nge-IP route lagi gitu. Eh, router kiri mau nambah LAN lagi gak perlu siapa namanya, nggak perlu nambah routing lagi. Jadi kita pakai gateway of last resort lah. Setelah itu kita keluar masuk ke CLI yang router sebelah kiri juga, sama kita berikan IP 10.10.10.1 prefix 24, lalu routing juga sama pakai gateway of last resort. Nah, setelah itu uji konektivitas, kita langsung saja ke syscall-nya Kang. Kita coba, oh ini sudah ada, hapus dulu. Kita coba dari PC 3 ke server, itu successful. Dari PC 3 ke smartphone successful. Sebaliknya coba sebaliknya dari PC 0 ke PC 2 successful. Nah, untuk terakhir kali Kang, takutnya nge-crash gitu, karena udah dijelasin semua. Apa kita mencoba web server ya dari PC 3 deh, dari PC 2 ya. PC 2 apakah bisa Kang? Tadi kalau tadi malah nge-crash langsung Kang. Oh, ternyata bisa, Kang. Alhamdulillah. Jadi bukan karena gue mode ya, tapi juga tahu tadi nge-crash. Pokoknya ini sudah bisa dan itulah hasilnya gitu. Ya, mungkin sekian dari saya, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.